Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiko Isnaini, ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Analisis Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Sarana Promosi Usaha Pakaian Thrift milik akun HighClothWin. Di sini ada latar belakang, thrift dianggap sebagai salah satu bisnis yang menjual barang-barang bekas. Kini thrift sukses merebak menjadi tren bisnis di berbagai tempat. Akun HighClothWin mulai berdiri pada tahun 2001. Akun HighClothWin ini memanfaatkan media sosial TikTok sebagai media promosi untuk meningkatkan pemasaran produk. Akun HighClothWin sudah memiliki pengikut sebanyak 23,3 ribu followers dengan jumlah keseluruhan likes video hingga saat ini mencapai 59,8 ribu likes. TikTok merupakan salah satu platform yang sedang digemari saat ini. Sebagai salah satu media sosial, TikTok memberikan sarana berbagi konten yang sangat bervariasi dari segi kreativitas, video challenge, lip sync, lagu, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Kemudian banyaknya orang yang menggunakan, maka TikTok memberikan peluang sebagai sarana promosi. TikTok menawarkan lebih banyak produk atau merek yang sesuai dengan karakteristik usia seperti produk pakaian, produk make up, produk aksesoris, ataupun produk makanan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah harga akan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pakaian branded pre-love di thrift online TikTok? Yang kedua ini, bagaimana peran media sosial TikTok dalam mempromosikan usaha pakaian thrift milik akun HighClothWin kepada konsumennya. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pemanfaatan media sosial TikTok. Yang kedua mempromosikan pakaian thrift dalam akun TikTok milik HighClothWin. Yang ketiga menganalisis pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana promosi usaha pakaian thrift akun HighClothWin. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui peran media sosial TikTok dalam strategi promosi pakaian thrift akun HighClothWin. Yang kedua, untuk menganalisis peran media sosial TikTok terkait dengan suatu merek yang dipromosikan dengan akun HighClothWin. Kemudian kita masuk ke kajian pustaka. Pemanfaatan media sosial TikTok di tahun 2020, aplikasi TikTok menjadi media sosial yang dengan cepat menjadi budaya populer di Indonesia. TikTok bukanlah media sosial baru di Indonesia. Sejak tahun 2018, peran bisnis juga mulai masuk ke TikTok. Banyak bermunculan iklan, begitu juga dengan toko online yang mulai memasarkan produknya melalui konten TikTok. Pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi, serta untuk mengetahui bentuk hambatan pada pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi. Media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai media online dengan menggunakan internet di mana penggunanya dapat berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi langsung dengan kontennya. Media sosial dapat digunakan sebagai penghubung antara informasi dan komunikasi dari produsen ke konsumen. Dan sejak tahun 2018 telah muncul aplikasi TikTok yang digunakan sebagai sarana periklanan yang dapat memberikan informasi yang tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan banyak tenaga, dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. TikTok merupakan salah satu platform yang sangat populer saat ini. Karena banyak yang menggunakannya, TikTok menawarkan peluang sebagai media periklanan. Strategi marketing yang dapat dilakukan dengan platform TikTok antara lain, yang pertama itu bisa menggunakan hashtag. Yang kedua, bisa mengikuti tren-tren yang terjadi nih di sekarang, ya kan. Terus yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan para influencer. Yang keempat, memberikan deskripsi yang jelas. Promosi. Menurut Rangkuti pada tahun 2009, dalam bukunya Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated, perusahaan melakukan kegiatan promosi dengan tujuan utama yaitu mencari laba. Pakaian thrift. Fenomena thrifting mengangkat suatu fenomena di masyarakat, yakni aktivitas belanja pakaian bekas yang semulanya berasal dari negara luas seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, sebagai negara penyumbang emisi karbon yang tinggi akibat limbah industri fashion yang berkembang pesat.
Kemudian muncullah ide thrifting yang mana mengusung konsep reuse sebagai gerakan yang memiliki misi lingkungan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini meliputi uraian teknis yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi kepada informan dengan secara langsung dan bertatap muka. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti ini tidak berbeda tentu bukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tentunya valid sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.